Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, berbahagia rasanya pada hari ini kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan tidak ada langkah kecuali menjadi awal kebaikan-kebaikan kita insyaallah. Saudari-saudariku sekalian yang saya muliakan, temanya adalah muslimah jangan menyerah. Kenapa begitu? Kenapa saya ambil tema ini? Karena dalam kehidupan kita ini ada begitu banyak hal-hal yang dapat membuat kita jatuh, yang dapat membuat kita turun, yang dapat membuat kita terpelosok, yang dapat membuat kita bahkan terjelembab, jatuh ke dasar yang sangat dalam. Akan tetapi jangan pernah menyerah. Selagi hayat masih dikandung badan, selagi ruh masih bersemayam dalam dirimu, masih akan selalu ada kesempatan demi kesempatan perbaiki diri. Masih akan selalu ada tarikan-tarikan, masih akan selalu ada uluran-uluran tangan Allah Subhanahu wa taala menarikmu dari segala keadaan yang tidak menyenangkan, dibimbingnya engkau menuju kepada kebahagiaan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kita hidup di atas muka bumi ini seperti gandum. Tahu gandum tak? Gandum itu bertumbuh dari dimasukkan oleh petani, bertumbuh naik. Akan tetapi ketika ia masih tumbuh begitu, tidak dapat dirasakan kemanfaatannya. Terus tumbuh sampai besar sampai matang. Apakah kalau sudah matang dapat manfaatnya? Belum. Apakah kalau sudah matang bisa dinikmati? Belum. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kita pun demikian. Berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala di kehidupan dunia ini, bertumbuh secara fisik kita, secara akal kita, secara keimanan kita. Apakah ketika kita sudah dewasa, apakah ketika kita sudah matang, kita sudah akan bisa dirasakan kemanfaatannya yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Apakah makna dari pengibadahan tersebut sudah layak untuk kita dapatkan ketika kita dewasa? Saudariku sekalian yang saya muliakan, yang disebutkan dalam hadisnya Nabi Muhammad, khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kalian adalah yang bermanfaat buat sesama. Apakah ketika kita sudah dewasa kemanfaatan tersebut dapat dinikmati? Sudah berilmu misalnya, sudah mampu memberikan sesuatu kepada masyarakat misalnya, sudah bekerja misalnya, sudahkah? Belum. Sama halnya dengan gandum tadi ini, ketika ia sudah matang, saudariku sekalian yang saya muliakan, ia masih harus dikuliti. Sesudah dikuliti ia kemudian ditumbuk. Sesudah ditumbuk ia kemudian dibuat adonan. Habis selesai adonannya dibuat dengan dibanting-banting, kan begitu, pukul-pukul. Sesudah itu kemudian dibakar. Itu kira-kira di antara semua proses itu, dikuliti, dipukul, dibanting, dibuat adonan, dihaluskan terlebih dahulu ya. Kemudian dibakar. Dari dikuliti, dihaluskan, dilumatkan, dihancurkan.
kemudian dipukul, dibuat adonan, kemudian dibakar, mana yang kira-kira enak menurutmu? Jika engkau menjadi gandum, kira-kira ada yang enak tak dari keempat proses tersebut? Dikuliti, ya Allah. Kemudian dihancurkan pula, ditumbuk pula, ya Allah. Kemudian sesudah itu dibanting-banting pula, ya Allah. Kemudian sesudah itu dibakar pula, dipanggang di atas api. Kalau tidak mau menjadi yang seperti itu, kamu hanya akan menjadi gandum, tidak akan pernah menjadi roti. Maka di kehidupan dunia ini, semua kesulitan yang kau hadapi adalah jenis dari pengulitan, penghancuran, pemukulan, kemudian pembakaran. Tidak akan pernah ada seorang muslim pun yang kemudian tidak melewati proses-proses yang seperti itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afahasiban nas an yutraku an yaqulu rabbunallah walam yuftanu an yaqulu amanna walam yuftanu. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah manusia menyangka bahwasanya dia akan berkata, ya Allah kami beriman, ya Allah kami beriman, dan dia tidak diuji? Tidak akan, kata Allah. Ketika kamu berkata, kami beriman ya Allah, Tuhan kami adalah Engkau ya Allah, maka kata Allah, bersiaplah, aku akan menjadikanmu sebuah roti. Aku akan menjadikanmu sebuah roti. Sehingga manisnya keimanan tersebut akan terasa olehmu dan juga orang-orang di sekelilingmu. Hingga engkau akan aku jadikan sebagai hamba-hamba pilihanku. Saudariku sekalian yang saya muliakan, semakin berat ujiannya, semakin berat cobaannya, semakin berat cabarannya, maka akan semakin tinggi pula lah nilai yang akan dihasilkan untuk kebahagiaan hidupmu dunia dan akhirat, untuk kemanfaatanmu di dunia, hingga kemudian kesenangan dan keindahan tertinggi yang akan kau berikan kelak di dalam surganya Allah. Sampaikan kepada saya, adakah seorang nabi yang tidak diuji? Dan milih ujian yang seperti apa engkau? Kira-kiranya, ayo nih, saya tanyain, ada tak yang mau menjadi seperti Nabi Ayub? Nabi Ayub, ada yang tertarik? Dikasih sakit, dikasih anaknya semua meninggal, istrinya semua meninggalkan, miskinan sampai nggak punya apa-apa. Berakhir dengan kesakitan Nabi Ayub, sampai dengan beliau tidak dapat pergi kemana-mana. Diasingkan kaumnya di dalam sebuah tempat. Tidak ada yang datang kepadanya, kecuali seorang istri yang tetap setia padanya, bersama segala keadaan-keadaannya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ini dia kisah nih ya, kalau kita baca kisahnya Nabi Ayub, kira-kira kita jadi yang mana selama ini? Nabi Ayubnya, istrinya yang tetap setia, atau istrinya yang meninggalkan dia, atau bahkan kaum yang durhaka kepadanya? Nah, untuk terlalu berat. Oke, baik, mau jadi Nabi Yusuf aja, cakep loh, Nabi Yusuf. Tapi ya Allah, cakep rupa, tidak cakep nasibnya, kalau boleh dibilang seperti itu. Saudaraku sekalian, kecil-kecilan sudah dibuli. Sejak zaman kecil beliau sudah dibuli. Saudaranya semua benci kepadanya, mengatakan, la Yusuf akhu ahabbu ilaina min abina wa nahnu usbah. Nih Yusuf sama saudaranya Benyamin lebih disayang sama bapak kita daripada kita semua, padahal kita banyak jumlahnya. 10 kami semua seperti tidak ada di mata ayah kita, Yuk kalau gitu kita singkirkan aja Yusuf, dibuang di sumur.
gelap, terlunta-lunta, sesudah ditelanjangi sebelumnya, sebab pakaiannya mau dibikin sebagai barang bukti kepada ayahnya. Akalahu dhi'b, kata mereka. Yusuf dimakan sama serigala. Mereka bawa sawwalat bihi bidamin kadhib. Mereka bawa kepada ayahnya baju Nabi Yusuf yang telah dilumuri dengan darah bohong. Maksudnya bukan darahnya Nabi Yusuf. Ayahnya pun ketika lihat tahu juga, bukan tes DNA, sehingga kemudian tahu bahwa itu darahnya bukan Nabi Yusuf. Akan tetapi ayahnya faham, mana ada serigala makan Yusuf tanpa membuat tubuhnya, tanpa membuat bajunya terkoyak. Bal sawwadat lakum amra fasabrun jamil. Ini kalian udah buat-buat nih perkara. Saya tahu itu, tapi sabar lebih baik, kata ayahnya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, penjara, habis di penjara dijual. Anak Nabi dijual kemudian. Ini dari jenis pengkulitan tadi nih. Dari jenis penghancuran, penumbukan tadi ini yang saya sampaikan sebagai proses untuk menjadikan roti. Saudariku sekalian, sampai kemudian Nabi Yusuf dibeli oleh Imra'atul Aziz, sampai kemudian difitnah, sampai kemudian menjadi semacam barang dagangan. Diajak untuk berzina, Nabi Yusuf tidak mau, kemudian fitnahan terjadi di luar sana. Orang-orang bilang, ih istrinya Al-Aziz ya genitnya luar biasa. Masa budaknya saja dia godain, masa budaknya saja dia mauin. Ih mauan nama budak, auzubillah, amit-amit cabang bayi. Saudariku sekalian yang saya muliakan, istrinya kemudian, wah ini perempuan gak tahu nih. Baiklah kalau begitu. Diundang ke party, pesta dia buat. Kemudian di saat mereka sedang bersama dengan buah-buahnya mereka, sedang dikasih sikin, dikasih pisau, Nabi Yusuf. Mereka pandang Nabi Yusuf sampai tak terasa telah membuat gores tangan-tangan mereka. Ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Wah, ini sih bukan orang nih. Ini bidadara. Malaikat. Tapi malaikat juga malaikat siapa dulu ya? Ya teman-teman, kalau dibilangin, ih seperti malaikat ya, Masya Allah gitu. Jangan kebesaran kepala dulu. Tanyakan dulu, maksud kamu malaikat siapa nih? Jangan-jangan Israel. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Nabi Yusuf. Kemudian sesudah itu Nabi Yusuf bilang, ya Allah kayaknya susah jadi orang ganteng. Ujiannya besar jadi orang cakep, penjarakan saja saya ya Allah. Nabi Yusuf kemudian dipenjara lebih dari 10 tahun. Saudari-saudariku sekalian, jenis dari pembakaran yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan Nabi Yusuf menjadi sebuah roti yang enak dinikmati siapapun. Siapa mau dapat ujian yang kayak gimana kita? Semuanya sudah pernah. Asia, suaminya Fir'aun. Maka setiap kali ada perempuan ngadu sama saya, Ustazah suami saya kan, Ustazah suami saya kan. Ya Allah Ustazah kurang perhatian. Ya Allah Ustazah dia lebih tertarik janda belakang rumah. Segala macam pengaduan. Ya Allah Ustazah suami saya gagal pun. Saya selalu bertanya kepada dia, kira-kira sama Asia mana lebih baik? Alhamdulillah seapa-apanya suami kita nggak Fir'aun amat. Ayo ya ini, subhanallah luar biasa benar. Ujian pastinya akan selalu datang dalam kehidupanmu, saudari-saudariku sekalian yang saya muliakan. Mau sakitkah itu, atau yang seperti baginda kita Nabi besar Muhammad alaihi wasallam, ditinggal orang yang ia cinta. Terbayang, Nabi Muhammad tuh meninggal dunia nggak tua-tua amat.
Nabi itu meninggal dunia 63 tahun. Namun siapa yang beliau miliki ketika beliau meninggal dunia itu? Ibundanya sudah meninggal dari sebelum ia kenal sungguh-sungguh dengannya. Ayahnya bahkan ketika ia berada dalam rahim ibunya punya anak 7, 7-7-nya meninggal sebelum beliau meninggal. Hanya satu aja yang tersisa ketika beliau meninggal, yaitu Sayyidah Fatimah Zahra. Yang lain semuanya sudah meninggal duluan. Istrinya tercinta Sayyidah Khadijah sudah meninggal. Pamannya meninggal, kakeknya semasa kecil sudah meninggal. Subhanallah, begitu berat ujian yang dijalani oleh baginda kita Nabi besar Muhammad alaihi salam. Sakiti, diasingkan, dilukai, dipukul, diusir, dilempar dengan batu. Lagi yang belum. Adakah seseorang di antara kita pernah dilempar dengan batu? Terlempar mungkin. Maksudnya aja gitu ya, ada orang waktu lagi lempar jumroh. Ada yang kepalanya terantuk. Itu sepertinya orang Indonesia. Rambutmu terkena. Karena orang Indonesia itu kalau lagi lempar jumroh, biasanya makanya mau melempar setan. Jadi dengan setengah dendam. Saudariku sekalian yang saya muliakan, semua orang diuji, semua orang susah hidupnya. Mau jadi seperti apa engkau jika kemudian ingin hidupmu itu tidak mendapatkan ujian, tidak mendapatkan kesulitan. Saudariku sekalian yang saya muliakan, tidak jadi masalah datangnya ujian tersebut. Tidak akan membuatmu menjadi hina datangnya ujian-ujian tersebut. Masalahnya adalah bahwa jangan pernah menyerah. Sebab itu adalah cara Allah untuk menaikkanmu. Itu adalah cara Allah untuk menguatkanmu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, mau hidupnya kayak siapa yang senang terus gitu? Fir'aun itu sepanjang hidup tidak pernah sakit. Bahkan flu sekalipun. Gatel-gatelan tuh tubuhnya gak pernah. Jadi saya bayangkan Fir'aun sepanjang hidup gak pernah garuk-garuk. Mau jadi seperti dia? Tidak, tentu saja. Fir'aun itu kalau berdoa, kalau meminta, bahkan bukan meminta, kalau berkata kepada sesuatu, jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Mau begitu? Tidak, tentu saja. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi berdoa, belum tentu Allah segera ijabah. Ada banyak hal yang katanya Nabi Muhammad alaihissalam, permintaanku ditakjil, ditunda oleh Allah SWT untuk nanti di hari akhirat. Akan tetapi Fir'aun, bahkan ketika ia berkata kepada langit, hujan, maka segera turun hujan saat itu juga. Maka kalau engkau merasa bahwa saya setiap doa saya diijabah, jangan besar kepala. Saya tidak tahu engkau sedang diserupakan dengan siapa. Saudariku sekalian yang saya muliakan, katanya Nabi Muhammad alaihissalam dalam hadisnya, Innallaha idza ahabba abdan ibtalah. Innallaha idza ahabba abdan ibtalah. Allah apabila mencintai seorang hamba, ia akan menguji hamba tersebut, akan memberi cabaran padanya. Seseorang datang kepada Nabi Musa. Ya Musa, tubuhnya ringkih. Wajahnya kelihatan tidak tertidur berapa hari. Air matanya selalu mengalir dengan mata yang begitu sembab. Ia datang kepada Nabi Musa dan berkata, Ya Musa, Ya Nabi Allah Musa, Is'al minallah an yu'ti dharrah min mahabbatih. Wahai Nabi Musa, engkau dapat berbincang dengan Allah, sampaikan kepada Allah untuk membagi kepadaku setitik debu cinta kepadaku ini. Untuk membagi kepadaku setitik debu cintanya. Kata Nabi Musa, baiklah, aku akan memintanya kepada Allah. Saat Nabi Musa berbincang dengan Allah SWT, Nabi Musa kemudian menyampaikan pesan tersebut. Allah kemudian berkata, Ya Musa,
qad ajabtuka, aku telah mengijabah permintaanmu tersebut, permintaan orang itu. Nabi Musa pulang ke tempat ibadah, yaitu sebuah gua yang dimana orang tersebut selalu beribadah di dalamnya. Saat ia masuk, ia melihat tetesan darah. Saat ia masuk lagi ke mulut gua, ia melihat ada beberapa daging yang terkoyak. Saat ia masuk lagi, ia mendapati di tempat ibadah orang tersebut sudah tinggal tersisa tulang belulang orang itu dengan percakan-percakan darah yang bersimbah di mana-mana. Tubuhnya telah dikoyak-koyak oleh serigala. Nabi Musa dengan menangis keluar dari gua tersebut. Ia berkata, ya Allah, aku baru saja hendak mengabari kepadanya kabar gembira bahwa engkau mencintainya. Akan tetapi saya dapati engkau berlaku seperti itu kepadanya, ya Allah. Allah kemudian menjawab, ya Musa, hakadha fa'altu bi ahbabi. Ya Musa, hakadha fa'altu bi ahbabi. Wahai Musa, tidak tahukah engkau demikianlah aku berbuat kepada hamba-hamba yang aku cinta. Demikianlah aku berbuat kepada hamba-hamba yang aku cinta. Maka jika engkau sakit, anakmu sakit, suamimu berpaling, orang melecehkanmu, orang meninggalkanmu, diberi kemiskinan, diberi kesulitan hidup, apapun saja bentuknya, rasakanlah manisnya cinta yang sedang Allah hembuskan kepadamu. Rasakanlah tingginya rasa cinta yang sedang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dalam hidupmu. Masalahnya, kita ini kadang-kadang suka nggak ngerti apa yang harus kita perbuat. Ini saudaraku sekalian, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan kepadamu untuk membuatmu segera dapat menjadi roti yang dapat segera menjadikanmu roti. Jangan berlari ketika diuji. Jangan menjauh ketika diuji. Jangan berlari dari ujiannya. Yang pertama kali harus engkau sadari adalah, hal pertama yang harus kau sadari ketika diuji adalah, pengujinya adalah Allah. Tidak ada apapun terjadi kecuali dengan izin Allah. Saudariku sekalian, pengujinya adalah Allah. Pengujinya adalah Allah. Bisa jadi engkau diasingkan orang, tapi sebenarnya yang melakukan itu adalah Allah. Bisa jadi engkau sedang bawa kereta, kemudian terlanggar keretamu sehingga harus menjadikan, nauzubillah misalnya, salah satu anggota tubuhmu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala misalnya. Kakimu menjadi pincang misalnya. Engkau begitu geram kepada seseorang yang kemudian kau tahu dia sedang mabuk ketika mengendarai keretanya. Engkau begitu marah kepadanya. Engkau boleh menuntut kemana-mana, silahkan saja. Akan tetapi saudaraku sekalian, sebelum kau berpikir untuk melakukan sesuatu, tidak ada yang dapat melakukan apapun kecuali Allah. Tidak ada satu daun jatuh kecuali ia dijatuhkan oleh Allah. Tidak ada burung terbang kemudian jatuh kecuali yang menjatuhkannya adalah Allah. Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Tatkala kamu melempar, kamu tidak sungguh-sungguh melempar kata Allah, walakinallaha rama, akan tetapi Allah lah yang tengah melempar. Kau tidak akan mampu melempar tanpa izinnya. Tidak ada yang menghadirkanmu hari ini di majelis ini kecuali Allah. Kecuali Allah. Kecuali Allah. Tidak ada yang menjadikanmu konsentrasi atau mengalir air mata atau terbawa emosi sementara yang di ujung sana ada yang mengantuk. Kecuali Allah. Kecuali Allah. Bahkan tidak ada yang menghadirkan ucapan-ucapan ini kecuali Allah. Tidak ada
yang dapat melakukan apapun kecuali Allah. Subhanallah. Fahamilah. Fahamilah bahwa pengujinya Allah. Dan fahamilah bahwa sang penguji ini ketika mengujimu bukan untuk menjatuhkanmu. Bukan untuk menjatuhkanmu. Akan tetapi untuk menaikkanmu. Untuk mengembalikanmu di sisinya. Untuk mengembalikanmu di sisinya. Sekali lagi, bukankah indah sekali? Untuk mengembalikanmu di sisinya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kalau yang ujinya Allah kan enak banget ini ya. Jadinya cabaran-cabaran, ujian apapun yang terjadi itu seperti pil pahit. Ketika anak kita sakit, wah kepalanya sedang berat sekali, dianya kemudian badannya meriang, kedinginan, berapa menit kemudian kepanasan. Kita tahu ini sedang flu anak kita, tapi kemudian kita lagi jalan sama dia menuju ke rumah sakit, dia kemudian ngelihat ada orang jualan es krim. Dia mau beli es krim itu. Dia mau cari kesenangannya dia. Tapi engkau sebagai seorang ibu, bagaimana menurutmu jika si ibu ini kemudian memberikan aja, oh kamu mau es krim nak? Boleh, yuk silahkan. Bagaimana menurutmu? Sayang atau tak sayang? Tak sayang. Ibu yang sayang kepada anaknya akan melarangnya dari es krim untuk kemudian jangan nak, jangan. Kalau perlu begitu dia makan es krimnya kita ambil, kita paksa, kita lempar. Sang anak menangis, akan tetapi kita tetap tarik aja anak kita bawa ke dokter. Sampai di dokter, kemudian dokter memberikan kepadanya pil-pil yang pahit. Wah, tambah nangis. Dia kemudian bisa jadi memukul-mukul kita sambil bilang, mama tidak sayang sama saya, mama tidak sayang sama saya. Oh nangis, dia kejat. Saudari kalian yang saya muliakan, itu yang sering kali kita lakukan. Itu yang sering kali kita lakukan ketika Allah tengah menguji kita. Ada begitu banyak orang yang setiap kali dikasih ujian dia malah nanya kayak begini, ya Allah dosa apa saya? Ya Allah saya udah sholat padahal. Ya Allah saya padahal udah puasa Senin Kamis. Kenapa nih suami saya nih masih berpaling hati juga dari saya? Kenapa dia masih begitu? Ya Allah kenapa saya ini? Saya sudah sholat, saya sudah ibadah, tapi engkau beri kepada saya penyakit seperti ini. Kenapa ya Allah? Jangan suka bertanya kepada Allah kenapa. Allah bisa saja menjawab kenapa tidak. Ya Allah kenapa? Kata Allah emang kenapa? Saudariku sekalian yang saya muliakan, pil-pil pahit berupa ujian-ujian tersebut. Ketika kita meminumnya adalah untuk menyehatkanmu, adalah untuk menguatkanmu, adalah untuk menjadikanmu sebagai hamba-hamba yang kuat terhadap berbagai macam kesakitan, berbagai macam